sehat ya semuanya ya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pembangunan politik. Alhamdulillah selama ini saya 2 kali ya kita Zoom karena sakit. Sekarang kita bertemu dengan kelompok 8 yang akan menayangkan videonya dalam materi reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi ini ditayangkan oleh pemerintahan SBY ya pada tahun dalam GDRB, Grand Design Reformasi Birokrasi, pada tahun 2010 sampai 2025. Jadi sebenarnya terakhir di tahun ini. Nah, ada beberapa prinsip dari reformasi birokrasi dan tujuannya, yaitu sebenarnya birokrasi yang selama ini kita lihat itu tidak efisiensi, lelet, lambat, boros. Itu dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan penyakit atau patologi birokrasi itu bisa terhapuskan atau bisa sembuh. Tapi ternyata ya dengan adanya digitalisasi saya kira sudah lumayan ya membaik dan sudah ya sekitar 70-80% udah membaik, tapi masih ada. Yang terpenting sebenarnya dari reformasi birokrasi adalah menghapus KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, cuma persoalannya kita lihat sehari-hari korupsi itu semakin menjadi ya, dan semakin besar jumlahnya ya. Enggak sekitar puluhan juta, tapi triliunan. Sebenarnya Indonesia bisa kaya ya kalau tidak dikorupsi, atau teman-teman bisa kuliahnya gratis kalau misalnya korupsi itu untuk kesejahteraan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya dari materi ini, dan kami persilakan kepada kelompok 8 untuk menayangkan videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang reformasi birokrasi dalam konteks pembangunan politik, penting untuk memahami dulu apa sebenarnya birokrasi itu sendiri. Karena pada dasarnya keberhasilan pembangunan politik sangat bergantung pada sejauh mana birokrasi bisa bekerja secara efektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Oke, jadi pembahasan pertama adalah apa pengertian dan konsep dasar dari birokrasi. Secara sederhana, birokrasi bisa kita pahami sebagai sistem organisasi yang mengatur berbagai kegiatan pemerintahan agar berjalan teratur, efisien, dan sesuai aturan. Jadi, birokrasi itu semacam struktur yang memastikan segala urusan negara dilakukan dengan tertib dan profesional. Menurut Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling rasional. Di dalamnya ada pembagian kerja yang jelas, aturan formal, serta hierarki atau jenjang wewenang yang tegas. Weber percaya birokrasi dibutuhkan agar pemerintah bisa bekerja secara efektif dan tidak bergantung pada pribadi seseorang. Sementara itu, Dwight Waldo melihat birokrasi bukan hanya urusan administrasi, tapi juga berkaitan dengan nilai-nilai politik dan etika. Artinya, birokrasi punya peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Lalu, menurut Xiaojian, birokrasi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat ciri-cirinya, birokrasi biasanya memiliki yang pertama adalah hierarki yang jelas dari pimpinan tertinggi sampai staf paling bawah. Yang kedua ada aturan formal yang menjadi pedoman dalam bertindak. Lalu yang ketiga ada pembagian kerja supaya setiap orang tahu tugasnya masing-masing. Lalu keempat ada profesionalisme di mana jabatan diperoleh berdasarkan kemampuan dan bukan koneksi. Lalu yang terakhir ada imparsialitas, artinya keputusan diambil berdasarkan aturan bukan karena suka atau tidak suka pada seseorang. Nah, dalam konteks ini pemerintahan modern, birokrasi berfungsi sebagai instrumen administratif dan politik yang menjadi penghubung antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Birokrasi juga punya hubungan erat dengan kekuasaan negara karena melalui birokrasi inilah kebijakan publik dijalankan dan dikontrol agar sesuai dengan tujuan nasional. Kesimpulannya, birokrasi adalah tulang punggung pemerintahan. Tanpa birokrasi yang baik, kebijakan publik tidak akan bisa terlaksana dengan efektif. Maka, penting bagi birokrasi untuk dijalankan secara profesional dan transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran birokrasi. Birokrasi memiliki berbagai fungsi penting dalam pembangunan politik. Yang pertama yaitu fungsi pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan efisien kepada masyarakat sesuai dengan prinsip pemerintahan yang demokratis.
Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksana pembangunan, yang dimana birokrasi menjalankan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, birokrasi juga memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan kebijakan yang mencakup perencanaan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan arah pembangunan politik nasional. Selanjutnya yaitu peran dari birokrasi. Birokrasi berperan menjaga kesinambungan pemerintahan terutama ketika terjadi pergantian kekuasaan, sehingga kebijakan tetap berjalan dengan konsisten. Nah, dengan demikian birokrasi menjadi pilar stabilitas politik dan pemerintahan. Lalu dalam ranah pembangunan politik, birokrasi juga memiliki beberapa peran strategis. Yang pertama yaitu birokrasi berperan sebagai artikulator kepentingan publik, yakni menyalurkan aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam kebijakan negara. Lalu peran yang kedua yaitu birokrasi berperan sebagai mediator antara politik dan administrasi dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan elit politik dan pelaksanaan teknis kebijakan publik. Lalu peran yang selanjutnya yaitu birokrasi juga memiliki peran sebagai penjamin netralitas dan profesionalisme pemerintahan. Nah, dalam negara demokrasi, birokrasi juga dituntut untuk netral dari kepentingan politik tertentu dan fokus pada pelayanan publik. Netralitas ini penting agar birokrasi tidak berubah menjadi alat kekuasaan politik. Selain itu, birokrasi juga berperan dalam mendorong reformasi pemerintahan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan merit system. Pengertian dan arah reformasi birokrasi. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu reformasi birokrasi? Reformasi adalah suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistem kebijakan atau institusi yang dianggap tidak adil, korup, atau otoriter. Ya, intinya adalah perubahan dalam suatu sistem. Sedangkan birokrasi itu sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik bisa di perkantoran atau di bidang-bidang di pemerintahan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, instansi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor munculnya reformasi. Yang pertama adalah kegagalan pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis dan kurang responsif terhadap tuntutan aspirasi masyarakat. Yang kedua, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasanya dikenal sebagai KKN dalam pemerintahan yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menurun sangat drastis. Yang ketiga, pemerintahan yang otoriter dengan kekuasaan yang terpusat pada presiden dan terbatasnya kebebasan politik. Hal ini dapat memunculkan faktor reformasi itu sendiri. Yang keempat, itu ada dorongan dari masyarakat dan reformasi politik menuntut birokrasi yang netral, transparan, akuntabel, dan mampu melayani publik secara adil tanpa campur tangan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Secara keseluruhan, reformasi muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi, korupsi yang merajalela, otoritarianisme, pelanggar HAM, serta dorongan kuat dari masyarakat sipil dan mahasiswa yang mendambakan demokrasi dan tata pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya itu adalah tujuan utama dari reformasi birokrasi itu sendiri. Yang pertama, menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasanya disebut sebagai KKN. Mewujudkan birokrasi yang mampu melayani publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, membangun birokrasi yang netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, reformasi birokrasi itu bertujuan untuk memperbaiki seluruh aspek tata kelola pemerintahan dari struktur organisasi,
prosedur kerja, SDM, hingga pelayanan publik agar lebih modern, responsif demi membangun suatu pembangunan politik ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin kalian di sini bertanya-tanya, ada nggak sih contoh dari reformasi birokrasi itu sendiri di Indonesia? Yang mana ya, jawabannya ya ada. Kita bisa mengambil contoh reformasi tahun 98, yang dimana pada saat itu Golkar selalu memenangkan suara mayoritas. Melalui suara Golkar inilah rezim Orde Baru mendapatkan pengesahan dari wakil-wakil rakyat untuk mengimplementasikan berbagai kebijaksanaannya. Lembaga-lembaga politik dan sosial lain seperti partai politik, organisasi, media massa, itu semua dikontrol ketat pada era ini dan tidak memiliki kebebasan, yang dimana ini sangat bertolak belakang dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dengan berbagai jalinan kombinasi antara lembaga-lembaga kenegaraan, politikan, dan kemasyarakatan dengan lembaga kepresidenan sebagai pusat kekuasaannya, posisi masyarakat itu sendiri menjadi sangatlah lemah. Meskipun perangkat aparat dan institusi negara menggambarkan citra diri mereka sebagai kelompok benevolence atau kelompok penuh hati, akan tetapi pola hubungan yang bersifat benevolence itu justru malah lebih menunjukkan ciri hubungan dominasi negara terhadap masyarakat itu sendiri. Tidak hanya di situ, di sektor ekonomi, masyarakat juga masih belum memiliki kesempatan lapangan kerja yang luas, sehingga pengangguran itu masih berjumlah dengan sangatlah besar. Dan beban masyarakat, terutama untuk mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, juga begitu berat, karena barang-barang konsumsi seperti sandang, papan, pangan, itu harganya terus menaik, serta sarana produksi seperti pertanian dan industri memiliki harga-harga yang terus melambung tinggi. Ditambah barang-barang publik yang dikelola oleh pemerintahan seperti listrik, air, gas, BBM juga mesti bayar oleh masyarakat dengan harga yang terus meningkat. Dengan adanya reformasi 98 menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang sangat sentralistik dan represif, sehingga membuka ruang bagi sistem politik demokratis yang lebih terbuka dan inklusif. Dan tak hanya di situ juga, pergerakan reformasi 98 juga membangun kualitas politik ke arah yang lebih baik karena mengurangi dominasi militer dan elit politik tertentu yang selama ini menguasai kekuasaan dengan secara tidak demokratis. Dengan demikian, reformasi tahun 98 merupakan titik awal transisi politik yang membawa Indonesia menuju ke pembangunan politik yang lebih baik, yang lebih demokratis, lebih terbuka, lebih transparan, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya akan membahas tantangan birokrasi dalam pembangunan politik. Meskipun memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, birokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah masih kuatnya intervensi politik terhadap birokrasi yang menyebabkan birokrasi sering dijadikan alat kekuasaan, bukan pelayanan publik. Selain itu, masih terdapat masalah seperti prosedur kerja yang kaku, rendahnya profesionalisme aparatur, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja birokrasi. Strategi pertama adalah digitalisasi birokrasi atau penerapan e-government melalui sistem digital. Proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diawasi publik. Menurut World Bank, digitalisasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi peluang korupsi. Dengan begitu, rakyat bisa melihat langsung kinerja pemerintahan. Hal ini memperkuat akuntabilitas politik. Strategi yang kedua adalah penerapan merit system dalam manajemen ASN. Artinya, jabatan dan karir pegawai negeri ditentukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan politik.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, merit system merupakan kunci profesionalisme birokrasi. Dengan sistem ini, aparatur menjadi lebih netral secara politik, sehingga keputusan birokrasi tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik praktis. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik melalui keterbukaan data seperti open data pemerintah dan laporan kinerja instansi pemerintah. Masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Transparansi menciptakan ruang kontrol publik yang memperkuat demokrasi. Keterbukaan informasi publik berkontribusi besar terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya, strategi yang terakhir adalah penguatan lembaga pengawas seperti KPK, Ombudsman RI, dan BPKP. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai penjaga integritas birokrasi. Koordinasi antar lembaga pengawas perlu diperkuat agar sistem pengawasan lebih terpadu dan tidak tumpang tindih. Dengan pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi dapat ditekan. Lalu, dari semua strategi ini, apa dampak semua terhadap pembangunan politik? Pertama, peningkatan kepercayaan publik birokrasi yang bersih membuat rakyat percaya pada pemerintah. Kedua, efisiensi pemerintahan digitalisasi dan merit system mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan. Terakhir, penguatan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipasi. Birokrasi yang efektif adalah syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi yang substansial. Jadi, reformasi birokrasi bukan hanya soal pembinaan administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi politik demokratis di Indonesia. Dengan birokrasi yang digital, profesional, transparan, dan diawasi dengan baik, Indonesia dapat membangun tata kelola pemerintahan yang dipercaya rakyat dan berorientasi pada kepentingan.